Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah angin ribut diredakan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang tidur di atas perahu. Sementara itu terjadi angin ribut dan perahu mereka hampir tenggelam. Namun kita melihat bahwa terjadi hal yang luar biasa di sana. Di tengah badai bergelora, Yesus masih bisa tidur. Ia tidur dengan tenang karena tidak terpengaruh oleh guncangan yang mengombang-ambingkan perahu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus menegur mereka dengan keras karena ketakutan dengan gelombang dan badai yang dahsyat. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Pernyataan Yesus itu sesungguhnya mau mempertanyakan seberapa besar kesungguhan dan kedalaman iman mereka kepadanya. Pernyataan itu juga sekaligus mau menegaskan bahwa dirinya adalah penolong dan penyelamat sejati. Maka bersama dia tidak ada sesuatu pun yang harus ditakuti dan dikhawatirkan. Ia jauh lebih besar dan berkuasa daripada angin ribut yang kencang. Wibawa ilahinya membuat angin dan danau takluk kepadanya. Yesus bangun dan mengardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari, pengalaman berada di tengah gelombang kehidupan atau pelbagai persoalan dan kesulitan kadang menantang keteguhan iman kita. Dalam kondisi dan situasi itu, tidak sedikit orang yang merasa cemas, takut, dan gelisah. Mereka seakan tidak memiliki pegangan yang teguh, bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka yang sekarang sedang susah tidur karena banyak angin ribut dalam kehidupan, pasti ingin seperti Yesus, bisa tidur nyenyak di tengah angin ribut. Bagaimana supaya kita menjadi seperti Yesus? Pertama-tama,
undanglah Yesus naik ke perahu kehidupan kita, agar kita merasakan dan mengalami rasa damai dan bisa tidur nyenyak meskipun badai tetap mengamuk. Dalam kitab Amsal menasihati kita agar menghadapi badai besar dalam hidup, kita tetap percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oleh karena itu, di tengah situasi sesulit apapun, kita menaruh kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kita selalu menaruh harapan kepadanya, sebab Allah selalu menuntun kita sebagai anak-anaknya. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita jika kita percaya dengan segenap hati dan jiwa atas tuntunannya, serta menjalankan kehendak-Nya. Dan kita tidak menoleh ke belakang, tidak meragukan kasih setia dan kemurahan-Nya. Semua persoalan dapat diatasi. Percayalah, Dia sanggup membebaskan kita dari setiap persoalan hidup. Bersama Yesus, sebesar apapun kesulitan dan persoalan kita, pasti akan ditolong dan diselamatkan. Kita tidak boleh takut dan gelisah hati, sebab Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,